pertama kita pengen bikin film horor, saya sama Adra nih kepikir tuh bahwa kita bikin sesuatu yang sangat relate dengan masyarakat di sini, apa gitu yang paling sering kita dengar, pesugihan, kenapa restoran ini rame, kenapa toko ini rame, kenapa hotel rame, jadi selalu ada cerita di belakang-belakang itu. Nah kita kepikir kenapa nggak bikin ini, dan waktu Kang Denny bawa ceritanya juga ke saya, langsung saya bilang wah ini keren banget nih. Waktu kita pertama baca dan dengar ceritanya, itu dia sih, ceritanya lokal banget, horor, dan kena semua sih. Untuk semua yang melihat ceritanya, melihat filmnya, pasti ada yang relate sih dari unsur alur ceritanya atau dari karakternya atau gimana, tapi pasti ada yang relate, dan itu yang kita mau sampaikan. Sebenarnya ini kisah diadaptasi dari kisah nyata. Oh jadi ini kisah nyata? Iya. Bu Sekarnya? Bu Sekarnya ada, orangnya ada tapi sudah meninggal. Oh, jadi ini based on cerita nyata yang memang ada. Oke, lalu Mas? Pertama kali kebetulan cerita ini kerabat kita sendiri itu di sana, dan saya juga sudah minta izin, bisa nggak minta tolong untuk ini cerita kita masukin ke dalam sebuah film, dan ternyata mereka tidak keberatan. Ya udah akhirnya kita cerita ini saya bawa ke Pak Sunil, dan Masya Allah Pak Sunil menerima dan bisa kita jadi jadi film Menjelang Ajal. Film ini mengangkat tema tentang itu, jadi menurut saya itu sangat menarik gitu. Terus kalau untuk soal penglarisnya, soal pesugihannya, banyak ngobrol sama Mas Denny sebagai penulisnya, karena Mas Denny yang paling tahu ceritanya, apalagi ini kan diambil dari based on true story gitu. Jadi banyak ngobrol sama Mas Denny dan Bu Hanta. Kesulitannya buat aku pasti dari sisi perannya ya, karena di sini tuh horornya tuh berbeda. Dalam sisi ini tuh drama keluarganya juga cukup kental, dan yang kita hadapi, yang karakter aku hadapi itu adalah ibu aku sendiri gitu loh. Jadi gimana cara melawan, misalnya kalau di project sebelumnya itu iblisnya itu bukan ibu, tapi mungkin seseorang yang baru dalam kehidupan aku. Nah di sini kan ibu aku sendiri, dan itu kan kita pasti sebagai anak dan ibu kan mempunyai, walaupun mungkin di sini ada konfliknya tersendiri, tapi kan nama ibu juga tetap ibu ya. Iya. Nah terus dinamika antara yang aku juga bantu jaga, pasti ibu Hadra bantu jaga. Dia di adik-adik aku ini aku harus menjadi kakak yang tangguh, tapi juga rapuh dengan sisi yang sama, karena ibu aku juga kenapa di sini ya kan. Untuk riset riset penglarisnya aku penakut sebenarnya. Jadi emang gak pernah mau dengar cerita-cerita kayak gitu sendiri. Kalau ada teman-teman mau cerita kayak gitu, aku pasti biasanya langsung duluan keluar ya. Punten ya teman-teman. Dan ini juga terefleksi sih di cerita ini, karena memang karakter aku kan juga tidak tahu ya tentang penglaris, dan juga bingung, terus juga tidak tahu harus menghadapi apa tentang pelaris itu sendiri. Dafa sih kemarin cerita. Udah selesai keluar dulu. Maaf guys, itu inside joke ya. Ada beberapa denger sih, jadi waktu itu aku pernah kayak makan di warung bakso gitu. Agak jauh tuh di Cikarang kalau nggak salah. Terus udah nggak ada ya sekarang, by the way. Jangan di research. Jangan dicari. Jangan dicari, udah nggak ada. Terus kayak rame banget aja gitu. Tapi aneh, suka dia bilang kayak itu suka diterus kan dalam apa gitu-gitu. Oh iya. Nggak tahu deh, aduh nggak tahu ya, cuma pernah dengar aja. Dengar kayak gitu ya. Nggak pernah ngalamin kayak langsung gitu, enggak. Oke, siap. Caitlin, tepuk tangan untuk Caitlin. Di sini ada make upnya, kebetulan ada make up efeknya, namanya Mbak Vera di sebelah sana, boleh ditepuk tangan. Mana Mbak Vera? Ini dia Mbak Vera. Itu memang untuk make up efeknya ada beberapa tahap. Jadi kalau nggak salah ada 3 ya, ada 3 untuk yang paling pertama tuh kurang lebih sejam, terus yang tambah lagi 1,5 jam, pokoknya untuk yang sampai pol, yang sampai paling dahsyatnya itu sekitar 2 jaman lah gitu. 2 jam proses untuk jadi ada 3 fase ya? Iya, ada 3 fase. Yang pasti emang udah banyak ngobrol juga sama Kak Denis kan, perubahan-perubahannya yang paling kelihatan banget dari mata, apa yang dia lihat gitu, ketika dia masih bisa melihat anak-anaknya, masih bisa berdialog, berarti itu masih Sekar gitu. Tapi ketika dia udah tidak bisa melihat anak-anaknya sebagai anak-anaknya gitu, berarti yang di dalam
yang berperan udah bukan Sekar lagi di situ sih gitu. Jadi titik poinnya tadi kalau kita nonton ada di cara pandang atau melihatnya Sekar terhadap anak-anaknya ya sebenarnya. Oke. Iya. Scene favorit mungkin yang ending ya. Nah, adegan fighting sama Pak Ustadznya ya. Jadi Sekar waktu udah hampir 10 menit terakhir. Nah itu full fightingnya saya suka banget, golden scene banget, dan di sini kita lihat Pak Ustadz menang ya. Masih jadi hero dia. jadi hero ya. Nyambung ke pertanyaan tadi ya sekali aja Mas Dedi sebagai penulis skenario, ada scene favorit ya? Kalau scene favoritnya yang terakhir malah Pak. Yang pas ibunya Sekar itu meninggal. Oke. Jadi pas waktu ibunya itu Sekar itu meninggal waktu menjelang ajal, itu pas saya menyaksikan pas aslinya meninggal. Gitu. Pas saya melihat, aduh. Jadi apa ya? Pada saat syuting pun nonton ngelihat nggak kuat. 15 menit langsung nggak kuat ya, langsung berangkat, langsung seguk-segukan gitu. Kita juga ada proses workshop sekitar 2 harian, tapi ada beberapa sih yang memang maksudnya saya dibantu juga, cuman hampir 85% ya, 85% saya lakukan sendiri. Oke, siap. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk jawabannya. Jadi memang khusus adegan itu kita memang menyiapkan stand in gitu kan, just in case kalau ada apa-apa. Tapi memang salut banget dari workshop sampai proses syuting, hampir semua adegan yang meliuk-liuk tubuh itu semuanya dilakukan sama Kak Dani sendiri. Luar biasa banget gitu. Aku sebenarnya memang udah stalking dia di Instagramnya karena dia yogis kan gitu. Jadi tahu banget dia bisa meliuk-liuk tubuhnya gitu. Tapi yang bikin amazed ketika prosesnya ternyata fisiknya cukup tangguh. Bahkan aku beberapa kali nawarin, Kak mau gantiin dulu nggak buat shot yang ini? Enggak, aku lakuin sendiri aja gitu. Wah itu sih salut banget gitu. Dengar aku selalu nanya sama Adeni juga kayak ceritanya gimana apa segala macem, itu nyata gitu loh, karena Adeni sendiri lihat depan matanya kalau emang itu beneran kejadian gitu. So either you believe it or not ya terserah gitu ya. Cuman sebagai orang yang dengar ceritanya, menurut aku ya percaya aja sih kalau those things are real gitu. Kita nggak hidup sendirian di sini. Dan horror of course tertarik lagi, Pak ini sekalian loh Bu, ya kan, siapa tahu Jadi tertarik ya untuk terus ada di horror juga, tertarik untuk proyek-proyek selanjutnya ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk jajaran cast dan jajaran filmmakers.